bunuh saya dan bunuh kita. Ya Allah, maksudnya Abdul Jalil, kamu bantu saya di Gobar. جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. Mertua saya meminta kepada guru saya dan guru kita. Ya Allah, maksudnya Abdul Jalil, kamu bantu saya di Gobar karena beliau belum tinggal di Gobar, masih pergi pulang. Saya datang ke sana masih hutan ubi kayu. Mana terhadap BOP ini? Maksud saya tidak usah ditutup-tutupi Pak. Kita mau naga jor-joran biar kita kemudian menjadikannya sebagai bahan kajian. Jadi begini, saya mengetahui BOP itu sebenarnya jauh sebelum dideklarasikan. Jadi rancangan BOP itu jauh sudah dirancang sebelum bahkan terjadi apa yang disebut dengan 7 Oktober yang disebut serangan Hamas kepada Gaza. Apa itu BOP sesungguhnya? BOP itu terbentuk sebagai pertautan antara dua ambisi besar. Pertama, ambisi Donald Trump dan keluarganya dan antek-anteknya untuk membangun real estate yang hebat di Gaza. Karena Gaza itu tempat yang sangat indah sekali. Makanya selalu disebut Riviera of the Middle East, pusat turisme Timur Tengah. Maka Trump itu inginnya begitu. Maka ambisi ekonomi, ambisi kapital, ambisi bisnis dan sebagainya. Bertemulah dengan ambisi the Greater Israel, keinginan Benyamin Netanyahu untuk mewujudkan apa yang disebut dengan Israel Raya. Maka itu cara yang halus yang bisa menyelamatkan muka Benyamin yang sekarang sudah ditetapkan sebagai penjahat perang untuk mengambil alih Gaza tanpa tertuduh sebagai penjahat perang. Karena ketika sudah terbangun Gaza misalnya, anggaplah terbangun, maka apakah orang-orang Palestina bisa membeli gedung-gedung yang mewah itu? Di mana mereka akan ditempatkan? Kalau bukan diusir dari Gaza. Maka tujuannya adalah menghilangkan teman-teman Palestina, mungkin akan ditempatkan di sudut-sudut tertentu. Sementara itu akan dibangun hotel, akan dibangun perkantoran. Bisa membayangkanlah. Jadi saya tahu betul bahwa itu pertautan dua ambisi Donald Trump dan ambisi Benyamin Netanyahu. Makanya kalau kita melihat tidak ada penyebutan kemerdekaan Palestina. Bahkan Palestina tidak diikutkan. Bagaimana sebuah negara ingin diselesaikan, tapi orangnya tidak diikutkan. Dan karenanya saya dari awal mengatakan, saya pernah menuliskan ada 10 alasan kenapa saya menentang BOP itu. Nah, teman-teman yang menerima BOP itu memang alasannya adalah agar terhenti serangan ketika itu. Dan memang terhenti. Tapi itu bukan tujuan. Dan seharusnya tanpa menjadi anggota di situ pun sebenarnya akan terhenti. Karena Donald Trump ingin mendapatkan Nobel Prize walaupun dia gagal. Karena yang mendapat adalah oposisi dari Venezuela itu. Nah, tujuan Donald Trump untuk membentuk BOP itu satu, karena memang dia merasa bahwa saya lebih hebat dari PBB. Kenapa dibentuk BOP? Karena katanya PBB gagal. Tapi yang menggagalkan PBB selama ini siapa? Yang selalu menggagalkan resolusi mendukung Palestina di PBB siapa? Amerika sendiri. Nah, sekarang Amerika menuduh United Nations is not capable. PBB tidak mampu lagi, maka dibentuklah. Maka dia ingin mengatakan saya lebih hebat dari PBB. Karena selain ingin menjadi diktator dalam negeri, Donald Trump ingin juga menjadi diktator internasional. Tapi semua gagal. Sekarang ini malah Donald Trump ke China direndahkan, dihinakan, dijemput sama pejabat yang sangat rendah sekali. Mana egonya Donald Trump yang angkuh itu? Maka sebenarnya BOP itu, dan sekarang sudah mati suri sebenarnya kan, dengan sendirinya. Karena BOP peace, masa peace menyerang Iran? Kan itu kan sesuatu yang paradoks. Tidak mungkin bisa diterima lagi. Jadi tidak ada alasan apapun untuk bisa mengatakan bahwa BOP akan menjadi solusi bagi saudara kita di Palestina.